Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Hartopo dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ormas dan serikat pekerja ya. Yang kita tahu bahwa di dunia industri yang terus berkembang ini, ormas dan serikat pekerja tak lepas kaitannya dengan dunia industri atau perusahaan. Pada sesi kali ini saya akan membawakan judul yaitu dampak ormas dan serikat pekerja terhadap perusahaan multinasional. Pada sesi kali ini kita akan membahas peran dan dampak organisasi kemasyarakatan dan serikat pekerja terhadap perusahaan multinasional. Mari kita uh, upas, mari kita kupas apa saja dampak dan juga pengaruh terhadap pengaruh ormas terhadap perusahaan. Sebelumnya kita harus tahu apa sih definisi dan peran ormas di Indonesia. Pengertian ormas, ormas yaitu organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Ormas aktif di berbagai bidang sosial. Ormas atau organisasi kemasyarakatan yaitu sekumpulan eh, masyarakat yang bersatu. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, mendapatkan suara yang eh, mungkin akan didengar, gitu. Selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis ormas. Yang pertama yaitu ormas keagamaan, yang kedua ada ormas kebudayaan, dan yang ketiga ormas kepemudaan. Contohnya yaitu seperti eh, organ, eh, organisasi masyarakat pemuda Pancasila seperti itu. Selanjutnya itu ormas. Peran ormas yaitu melakukan kontrol sosial, advokasi, dan pelestarian nilai budaya. Budaya itu seringkali dilupakan oleh anak muda dan peran ormas inilah untuk melestarikan budaya-budaya yang terdapat di daerah sekitaran ormas tersebut. Yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi serikat pekerja. Apa sih definisi serikat pekerja dan peran atau fungsi serikat pekerja? Serikat pekerja sebenarnya tidak jauh berbeda dengan organisasi kemasyarakatan. Namun serikat pekerja di sini lebih dominan terhadap uh, organisasi di dalam sebuah perusahaan, yaitu organisasi antar uh, puluhan ataupun ratusan buruh dalam sebuah perusahaan. Dan fungsi serikat pekerja yaitu sebagai wadah perjuangan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan para pekerja atau buruh. Yang selanjutnya yaitu fungsi utama serikat pekerja yaitu yang pertama tentu saja negosiasi upah dan kondisi kerja. Yang kedua yaitu perlindungan kerja, tentunya safety ya, di mana perlengkapan safety itu harus sesuai dengan kondisi lapangan atau kondisi saat bekerja. Yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan. Dasar hukum serikat pekerja yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur keberadaan dan fungsi serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan dan perlindungan hak berserikat tersebut supaya pada waktu yang sama dapat diciptakan hubungan industrial yang aman, harmonis, dinamis, dan berkelanjutan, serta seimbang dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu dampak positif ormas dan serikat pekerja. Maaf, sebentar ya.
Dan selanjutnya dampak positif ormas dan serikat pekerja. Yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan, yaitu negosiasi upah dan fasilitas yang lebih baik untuk pekerja. Negosiasi ini tentu saja sangat penting bagi buruh ya, karena dengan adanya peningkatan kesejahteraan akan balik lagi terhadap perusahaan, akan kembali perusahaan pun akan mendapatkan feedback baik dari buruh, di mana peningkatan kesejahteraan akan meningkatkan produktivitas karena dari segi pekerja merasa puas dari apa yang diberikan perusahaan. Tentunya buruh ataupun pekerja akan memberikan timbal balik yaitu dari segi produktivitas ataupun kualitas yang akan terus meningkat. Yang selanjutnya yaitu stabilitas sosial. Ormas membantu menjaga keterlibatan dan keamanan sosial perusahaan, yaitu keamanan eh, dari sebuah perusahaan tentu saja eh, tidak lepas dari masyarakat sekitar. Nah, ormas inilah yang memiliki peran untuk keamanan eh, dan kestabilan sosial di lingkungan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan citra perusahaan. Dukungan terhadap CSR meningkatkan reputasi perusahaan. Di sini terdapat contoh serikat pekerja. Di sini dari Scraps SPSI, yaitu kenapa di perusahaan harus ada serikat pekerja. Di sini melansir dari laman resmi Kemenaker, serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta peningkatan kesejahteraan pekerja. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif ormas dan serikat pekerja. Yang pertama tentu saja konflik industrial, yaitu tuntutan berlebihan dapat memicu perselisihan kerja yang merugikan. Yang selanjutnya yaitu gangguan operasional. Tentu saja aksi mogok kerja atau demo biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan ataupun dari apa, maksudnya dari uh, pekerja sendiri yang menuntut uh, lebih terhadap perusahaan yang berdampak pada produksi dan pelayanan perusahaan. Yang selanjutnya itu peningkatan biaya, tuntunan upah dan iuran ke ormas, menambah beban finansial perusahaan. Di sini uh, saya mengambil contoh dari koran Perjuangan, yaitu mengenal Union Boosting dari dekat, yaitu taktik dan dampaknya. Ini contoh pada gambar di samping ini kalau tidak salah, ini kasus tidak lama yaitu dari perusahaan Yamaha Musik, di mana para pekerjanya itu yang dipimpin oleh serikat pekerja itu sendiri melakukan eh, demo ataupun mogok kerja selama beberapa hari, dan dampaknya apa? Dampaknya itu eh, dari yang di sini, dari yang ditulis di sini yaitu eh, perusahaan itu sendiri, yaitu perusahaan Yamaha Musik akan melakukan eh, gulung tikar, yaitu untuk menutup perusahaan, di mana secara tidak langsung keputusan perusahaan itu akan berakibat yaitu PHK massal. Nah, di sini sebenarnya tuntutan dari para pekerja akan secara tidak langsung juga akan berdampak negatif kepada mereka sendiri, di mana dengan uh,
perusahaan yang akan menutup perusahaannya. Ini kan berakibat pada para pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya, yang dimana mereka yang awal uh, berharap mendapatkan upah lebih ataupun kesejahteraan lebih dengan adanya aksi mereka yaitu demo ataupun mogok kerja, mereka justru mendapatkan uh, yang tidak mereka inginkan yaitu kehilangan pekerjaan mereka. Di sini ada studi kasus pengaruh ormas pada sektor industri, ormas keagamaan di retail. Yang pertama yaitu aturan berpakaian dan sertifikasi halal mempengaruhi operasi dan pemasaran perusahaan retail. Kedua, ormas pemuda di pertambangan yaitu mendukung pengamanan dan pemasukan tenaga kerja lokal di sektor pertambangan. Ini sebagai contoh dari Tempo menakar manfaat serikat pekerja bagi perusahaan. Serikat pekerja dinilai dapat mencegah perusahaan bertindak sewenang-wenang serta meningkatkan kinerja dan branding perusahaan. Di sini terdapat dampak yaitu pengaruh ormas penting terhadap profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Di mana eh, keberlanjutan bisnis itu tentu saja sangat penting bagi perusahaan. Tentunya peran ormas di sini yaitu sebagai uh, wadah ataupun perantara perusahaan untuk salah satunya itu untuk mencari pekerja, di mana ormas sebagai perantara untuk menyediakan tenaga kerja yang uh, optimal ataupun sesuai dengan kriteria yang dicari perusahaan. Selanjutnya itu studi kasus peran serikat pekerja dalam negosiasi upah. Dalam sektor otomotif, perjanjian kerja atau PKB, perjanjian kerja bersama menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban di mana apa bagi buruh ataupun pekerja mereka hanya menuntut hak dan uh, hak mereka dipenuhi. Dengan begitu, para pekerja tentu saja akan melakukan kewajiban mereka sebagaimana mestinya. Selanjutnya itu dari sektor garmen, negosiasi upah minimum membantu meningkatkan daya beli pekerja. Sini dari postingan dari tirto.id, kenaikan UMP 6,5% pada 2025 tak sesuai harapan buruh. Kenaikan UMP tersebut jauh lebih rendah dari yang semula diusulkan oleh buruh yaitu sebesar 20%. 20%. Di sini para buruh tentu saja yang dipimpin oleh Serikat Pekerja melakukan demo untuk menuntut kenaikan upah yang lebih, di mana tentu saja pertimbangan mereka yaitu inflasi setiap tahun akan berakibat pada pengeluaran bulanan yang terus meningkat, sehingga mereka menuntut untuk kenaikan upah yang lebih besar untuk kesejahteraan keluarga mereka, diri dan keluarga mereka. Dampaknya yaitu meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja secara signifikan. Balik lagi dari yang saya sampaikan tadi, hak yang diberikan perusahaan terhadap buruh akan kembali lagi kepada perusahaan di mana buruh akan memberikan produktivitas secara maksimal kepada perusahaan seperti itu. Nah, mungkin tadi itu dari segi buruh dan serikat pekerjanya. Sekarang kita uh, balik dari sudut pandang perusahaan, di mana strategi adaptasi perusahaan multinasional terhadap uh, serikat pekerja dan ormas. Yang pertama itu dialog dan komunikasi. Dialog dan komunikasi membangun hubungan harmonis dengan ormas dan serikat pekerja.
Tentu saja untuk membangun hubungan yang baik, tentu saja komunikasi itu sangat penting, di mana miskomunikasi akan berakibat uh, buruk terhadap perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya itu keterlibatan komunitas. Itu mendukung program sosial ekonomi lokal untuk keberlanjutan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu transparansi, menjaga etika dan akuntabilitas dalam seluruh praktek bisnis. Yang selanjutnya itu manajemen resiko dan mitigasi konflik. Yang pertama, identifikasi resiko, yaitu mengidentifikasi potensi konflik akibat ormas dan serikat pekerja. Yang selanjutnya yaitu pengembangan mitigasi, menyusun rencana respon yang efektif, mengurangi dampak yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif. Yang selanjutnya yaitu tim mediasi internal, yaitu memfasilitasi penyelesaian sengketa secara cepat dan damai. Di sini tim mediasi antara perusahaan dan serikat pekerja itu sangat penting, di mana uh, tim mediasi itu bertugas untuk melakukan diskusi untuk penyelesaian sengketa uh, tanpa adanya ataupun untuk menghindari adanya konflik yang berlebihan yang akan tentu saja berakibat negatif kepada kedua belah pihak seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Uh, Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan yaitu ormas dan serikat pekerja dapat menjadi satu aset atau liabilitas perusahaan multinasional tergantung bagaimana perusahaan itu ataupun para serikat dan ormas itu mengelolanya secara baik ataupun tidak baik. Itu tergantung dari bagaimana mereka mengelolanya. Yang kedua yaitu strategi proaktif, adaptasi, dan komunikasi berkelanjutan penting untuk menjalin harmonisasi hubungan antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi ataupun saran yaitu bangun kemitraan yang konstruktif untuk keuntungan bersama demi keberlangsungan jangka panjang antara kedua belah pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ataupun ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Eh, Sekian dari saya Putu Hartopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.